on this computer. Sorry, pembukaan dulu ya. Halo, sekarang adalah pertemuan mentoring DPL tanggal 24 November 2022. Kita akan membahas tentang persiapan perbaikan prototype, perbaikan BMC, persiapan demo day, dan tugas week 11. Oke. Saya tadi mencari apakah ada aplikasi untuk kemasan. Coba kalian sambil ini ya, sambil lihat. Nggak ada. Tapi kalian tahu nggak sih ada kemasan, Ger, tahu nggak ada kemasan yang dia itu eco-friendly dari Ketela. Tahu nggak kalian? Namanya Telabek. Telabek kayaknya. Coba cari di Instagram. Saya soalnya follow. Itu Bu yang plastik, tapi kalau kena air itu bisa larut, itu bukan? Bener. Namanya Telobek kayaknya ya. Telo. Coba. Bukan ya? Apa ya? Apa ya namanya ya? Tela. Coba dong bantuin apa ya? Kemasan dari olahan ketela Indonesia. Plastik ya, itu plastik kok kemasan ya. Plastik dari olahan ketela. Namanya Telo Bag. Pakai O. Telo Bag. Coba ini bisa nggak sih? Kenapa nyarinya di handphone padahal ada ini? Juga kesehatan ya teman. Tapi Instagram saya bisa nggak ya? Harus masuk. Oh bisa, tapi pakai apa sih nih? Oh pakai akun Sentry dong. Telo Bag. Oh belum share screen. Tuh, Telo Bag Indo. Ini ada, coba deh cari di Tokopedia atau cari di mana. Kalau tadi kan eco friendly selain kardus, kan yang penting tidak mau plastik kan. Coba cari mahal nggak untuk kemasan-kemasan ini. Jadi Telo Bag Indo ya. Terus tadi nggak ketemu aplikasi. Jadi resources needed-nya juga itu. Terus startnya, nah itu startnya apa namanya, mau kapan, kasih tanggal kan, terus deadline-nya kapan, untuk emisi terkaitnya apa, activity-nya atau apa, terus nanti dari deadline atau startnya sama deadline-nya itu kamu isi di sini kayak gitu. Gitu misalnya. Terus action ya, kalau nggak salah kemarin sempat dibahas ya, actionnya itu akan sangat baik jika pakai satu metode gitu kan. Kalau nggak salah kan ada metode apa ya, oh ini, tapi juga goalnya itu adalah pakai goal smart specific. Coba goal smart. Bentar. Smart strategy.
Defining smart goals. Yeah, guide to creating strategic planning with smart goals. Spesifik, jadi harus spesifik ini ya. Seperti tadi bukan hanya mencari kemasan, tapi spesifik ke aksi-aksi kecilnya apa aja. Ternyata dalam mencari kemasan aja banyak kan. Untuk menentukan kemasan aja itu suatu aktivitas sendiri kan. Berarti kan kamu harus membanding-bandingkan. Terus ada kriterianya apa? Oh, menentukan kriteria juga harus ada aksi sendiri kan, menentukan kriteria. Misalnya tadi tentang SGDC-nya, SGDS-nya kamu tentang environment. Terus berarti kan harus ada kriteria-kriteria, kamu cari kata kuncinya. Nggak bisa kan kita seenaknya aja gitu. Misalnya kriterianya ya economic friendly, tapi murah, tahan lama, terus apa lagi? Ya mungkin aja sih, tapi kita kan juga harus dalam menentukan kriteria itu kita harus riset gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kalau kemasan-kemasan yang eco-friendly itu bisa tahan lama juga atau tahan banting atau gimana gitu. Atau ternyata dia cuma butuh apa ada batasannya juga kan. Misalnya ternyata kemasan yang eco-friendly itu ya mau nggak mau tetap tidak sekuat kalau plastik lah gitu kan. Jadi kena air nggak waterproof misalnya. Kayaknya harus cari permen. Begitu. Jadi untuk tadi ya kembali lagi pokoknya untuk menentukan kriteria. Jadi aktivitas-aktivitas kecil itu jangan dianggap remeh. Oh hanya menentukan kriteria kok, enggak, ada pasti ada ininya apa namanya kesulitan-kesulitannya gitu. Saya nggak punya permen menahan batuk, sedih mana ya. Sudah. Anyway, sorry. Kembali lagi, dalam goal itu ini ya, smart implementation plan, yaitu spesifik ya, harus detail, measurable, bisa diukur. Jadi kalau tadi kita bilang tentang mencari supplier online di e-commerce, misalnya harus pasang target yang bisa diukur. Tadi misalnya kita udah ada target waktu, tapi juga target misalnya setidaknya gitu ya, minimum kamu harus mencari perbandingan kan. 10 misalnya 10 supplier online. Terus kan kamu save, kamu itu mana yang nantinya kamu dengan kriteria tadi, misalnya berarti kamu harus mencari yang lebih murah mana yang customer service-nya bagus, atau mana yang kasih the best deal untuk kamu, mana yang ya yang lebih sesuai dengan brand kamu gitu misalnya. Jadi itu terukur ya. Lalu achievable, bisa di apa dilaksanakan gitu. Makanya di action plan itu ada resources needed gitu. Kalau misalnya itu untuk sebagai gambaran kalian merencanakan apa yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya kamu itu hidup di desa, terus internetnya susah, jaringannya, ya atau apa lagi?
ya seperti itu gitu ya, atau handphonemu tidak mencukupi gitu speknya, tapi ternyata di sekitar kalian ada pengrajin besek, pengrajin, oh ya banyak lah gitu ya. Jangan actionnya jangan cari supplier online lah, carilah supplier offline gitu kan, dari kemasan yang eco-friendly. Tadi actionnya bisa dimasukin tadi ya, kemasan yang eco-friendly misalnya, atau tadi menentukan tadi ya, ingetin ya nanti ya, menentukan kriteria dulu seperti itu. Itu lalu relevan itu ya ini pastinya ya semuanya ada konteksnya ya. Jadi kalian ada batasan-batasan sesuai dengan branding SGDS kalian, um, dan ya apa namanya, konsep bisnis gitu ya. Terus time bound ya tadi ya, sudah ada kan start kapan, deadline-nya kapan. Jadi itu ya, tolong ditulis teman-teman SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Itu ya. Coba kita stop share dulu. Kita kembali lagi ke yang ini. Jadi kalau kita kembali lagi, ini tadi berarti, sorry, berarti sebelumnya menentukan kriteria dulu ya. Tuhanku, bentar ya. Halo, ada mahasiswa. Ini kita taruh sini juga. Ini berarti yang pertama tadi ada menentukan kriteria kemasan. Misalnya gitulah ya, kalian. Ini tadi salah satu contoh, ternyata harus ada yang dikerjain dulu. Kemasan. Nah, terus siapa pacarku lagi? Terus ini misalnya, berarti kan kuota smartphone misalnya, atau laptop gitu ya. Terus ternyata resources needed-nya apa ya? Um, mungkin konsep branding kali. Ada konsep atau ya kan, konsep branding kan harus ada ya. Dalam arti ada presentasi branding gitu ya, atau konsep atau presentasi branding. Nah, itu misalnya. Terus baru mencari supplier di e-commerce. Gitu ya teman-teman ya, maksudnya poin saya adalah tadi harus spesifik. And then apalagi? Paham ya? Elsa, bener nggak ini kayak gini yang kemarin dicontohkan oleh Kak Fania, bukan Elsa? Atau teman-teman? Betul nggak? Atau jangan-jangan, Bu, beda tuh. Nanti kalian masukkan di sini actionnya. Dan ini jangan lupa, ini boleh lebih dari satu halaman ya. Kalau misalnya memang ada lebih, eh, jadi 2 slide nggak apa-apa. Gitu ya. Terus apa lagi? Benar itu yang kamu tanyakan bukan ya? Oh ini contohnya, iya kan, bener kan? Harus spesifik gitu. Iya, berarti ikutin aja.
Panggilan kepada Elsa atau ada siapa lagi? Iya, Bu. Jadi sekarang udah paham sih. Saya Hmm. pikir juga gitu. Soalnya kan kalau yang contohin kan bahasa Inggris apa ya? Ya mungkin lebih saya juga kurang paham. Tapi kalau yang saya maksud ini sama kayak yang di Nganu sama Bu Winta. Gambaran saya juga seperti itu. Actionnya aja yang di Nganu. Ya emang action kan, ini juga actionnya aja. Ini kan action. Ini yang di sebelah kiri itu adalah untuk mengingatkan supaya terutama ini adalah elemen-elemen yang ada di BMC kan. Jadi supaya tidak ada yang ketinggalan. Sudahkah kamu memikirkan orang-orang atau customer kamu atau SDM kamu, ada SDM kayak gitu. Terus yang namanya BMC, ya tadi BMC blok mana. Jadi kamu harus harus lihat tuh gitu semua kotak. Terus misalnya coba BMC yang tadi ya tentang distribusi ini, udah belum ya berpikir tentang people, tentang orang di situ di kotak yang situ, udah belum ya berpikir tentang orang di kotak customer channel. Misalnya ternyata kita perlu meng-hire orang untuk bikin konten loh gitu, atau kita butuh meng-hire orang untuk bikin katalog produk karena kamu nggak nggak ini apa namanya nggak jago di situ, misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai bingung ya, ini adalah untuk mengingatkan kalian bahwa kalian itu harus memikirkan semua elemen itu dan semua kotak yang di BMC gitu ya. Terus ini kan contohnya ya, contoh apa tadi action plan-nya itu, terus di situ berarti kan itu dimulai dari minggu ke berapa, minggu yang diminta ya, sampai kalian selesai program saya tanggal 12 gitu. 12 Desember kan semuanya udah harus selesai ya. Berarti besok presentasi ini. Oke, ada yang tidak jelas lainnya nggak? Arinda bisa ngomong nggak? Arinda. Kali kamu ada yang ini jadinya um, jadinya kamu ada masalah nggak sama tugas ini? Kalau masalah tuh aku kemarin sempet sakit jadinya emang agak bingung, Bu. Soalnya yang Hmm, kemarin Jumat aku nggak masuk, jadi agak bingung. hmm. Ada rekaman, kalau misalnya kayak gitu minta rekaman ya. Kalau kalian nggak masuk, Kak boleh nggak minta rekaman yang kemarin kayak gitu? Biasanya di-up di YouTube itu enggak kah, Bu? Itu kan kalau yang besar ya, yang webinar kan. Kalau yang pertemuan dengan DPL kan enggak ya? Sorry, fasilitator. Terus nanti kamu gimana ngerjain tugasnya? Jadi udah mulai ngerjain tugas belum? Arida. Belum, Bu. Coba nanti dicoba. Iya, hati-hati loh ya. Teman-teman saya ingetin hati-hati. Penting nggak penting ini nilai ya. Jadi kan kalian 20 SKS. Kalau nilainya kurang oke, nanti 20 SKS kena imbasnya. Jadi harus hati-hati, harus ya all out lah gitu.
Angger juga belum ngerjain tugas. Emi kan bagaimana? Ini tumbang juga Ya, sakit. Bu. Ya, Bu. Ada Oh, masalah nggak? enggak sih, Bu. Oci yang menghilang. Tapi balas di itu, balas di grup. Iya, ada tadi pagi dibalas. Terus saya chat sekarang kan belum balas Eh, sampai sekarang. Mm-mm. Saya ya. kan gantian ngerjain tugas. Si Oci sekarang, terus saya tagih belum dibalas. Permisi, permisi. Saya nggak boleh Gimana? dengar itu. Taunya kan harus mengerjakan per individu ya. Jadi anggap itu walaupun ini udah masuk ke YouTube ya, cuman saya nggak mau denger. Itu urusan dapur kalian ya. Oke, Ya, Bu. tapi ya pokoknya jangan beli deadline karena kalau kamu gagal masukin di situ, nanti impact-nya ke yang lain-lain. Apa namanya? Jangan sampai telat. Terus Ali, Oke, Bu. bagaimana Ali? Iya, Bu. Kabar? Amin. Baik, Bu. Baik. eh ya, nanti untuk yang sehati, kalau kalian beruntung nanti bisa ya. Tapi kalau nggak beruntung itu, oh my god, capek. Aduh, sebentar, sebentar, maaf ya, sebentar ya. Hmm. Jadi kalau misalnya beruntung bisa dapat, mungkin nanti disesuaikan bergabung dengan tim yang lain gitu. Tapi kalau enggak, tadi kata Kak fasilitator bisa tetap datang sebagai pengunjung dan bisa berkeliling atau apa ya, minta melakukan survei juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi mungkin keliling-keliling seperti itu untuk minta survei gitu ya. Soalnya setengah hari untuk 1 hari aja kan. Eh, izin bertanya, Bu. Hmm. Itu yang tanggal 8/9 itu kita milih, terus setelahnya itu udah full semua ya, Bu ya? Kan tadi jatuh, kan dari kemarin kan sudah saya bilang deadline-nya kan emang pagi tadi, terus diundur sampai tadi siang begitu kan. Jadi em, ya itu karena kan mereka harus tetap pesan, dan dari kalian kan belum ada kepastian kan sampai tadi lebih dari jam 4 itu. Terus kalau misalnya full 1 hari itu akan lebih gampang. Tapi kalau kurang dari 1 hari, cuma setengah hari, ya itu yang sulit gitu. Apalagi enaknya kalau misalnya di kelas kita ada yang setengah hari juga gitu ya, jadi langsung tandem gitu. Tapi masalahnya di sini kan di grup kita Nur Kotimah kan udah sama kelas lain dan kita hanya ada satu kamu, sambung sambung belum yakin ya. Jadi jadi gitu gitu apa namanya, agak sulit gitu Ali. Terus kalau misalnya 1 hari nih gitu ya, harus konsisten karena kalau itu kan di mall.
Kalau kamu bilang 1 hari, terus tiba-tiba di hari H kamu nggak datang, atau hanya bisa setengah hari, kan jelek gitu. Apa nggak bagus, kosong kan. Kayak ya ya nggak bisa gitu kan. Jadi harus, kalau sudah menentukan harus konsisten. Mau gimana pun harus di situ terus gitu. Paham? Nah, siap tidak dengan konsekuensi itu. Terus ya teman-teman saya ngingatin juga di grup besar juga diingetin untuk, kan kemarin yang prototipe awal ya, lalu ini nanti ada prototipe akhir refinement. Jadi kalaupun kalian misalnya source-nya nggak ada atau apa ya, tidak bisa seideal yang kamu mau, cari alternatif lain. Selalu ada opsi kan. Di dunia usaha itu selalu ada opsi ya, gimana the show must go on gitu. Harus terjadi gitu kan. Jadi misalnya Ali yang idealnya emang dari Lampung gitu, tapi kalau nggak bisa coba cari, usaha keras, jangan-jangan di pasar besar di Jogja ada tuh gitu, misalnya kain-kain tradisional yang kain-kain tradisional yang apa, mirip-mirip dengan kain tenun Lampung misalnya ya, atau carilah yang semirip mungkin, tapi harus ada perbaikan sesuai dengan feedback dari demo day type awal, karena di situ prosesnya kan, kamu mendengarkan apa yang diminta customer, kamu melakukan perbaikan. Tapi kalau nggak ada, apa yang mau dinilai? Refinement-nya nggak ada, apa dong kayak gitu. Jadi memang harus ada produk yang berbeda dari prototipe awal kemarin ya. Begitu ya sehati, sambung. Lupa saya, Angger, kamu nama bisnisnya apa ya? Lupa. Lupa saya. Itu ya, fashion, para fashioners. Tantangannya besar. Ada lagi? Ada kesulitan apa? Karena saya kan dosen pembimbing lapangan. Jadi harus itu yang lapangannya. Teman-teman yang Semarang kan nanti di Mode Semarang ya. Nah yang Jogja sambung, masih di situ sambung. Ya Bu, masih di Ya, sini. ternyata eventnya kita tuh nggak ada event yang bisa berbarengan dengan seperti di Mode yang besar kemarin. Jadi mungkin kayak kalian harus bikin kayak pop up booth gitu ya. Mungkin di kantin atau di mana ya. Atau kalau sehati memang pengen ke Surabaya ya. Jadi nanti, Belum tahu juga, Bu. nah ini teman sehati lagi ada perpecahan ya. Yang mau ke Surabaya sama yang enggak ya. Jadi inilah apa namanya, harus sediakan opsi A, opsi B. Idealnya apa? Tapi kalau misalnya nggak bisa, kalian berarti harus siap-siap bikin pop up booth, misalnya di Malioboro gitu, bikin langsung gelar meja, terus gelar meja, gelar itu, kalau perlu surat izin nanti ya bikin surat izin kayak gitu, atau di mana ya, di kampus kamu. Saya belum pernah ke kampus kamu ya, mungkin kamu bikin di kampus kamu gitu, terus nanti saya datang untuk melihat. Jadi bikin pop up booth, terus kamu tanya, langsung bikin aja presentasi dan bikin gitu. Di Amikan mungkin bisa di kantin ya. Lucu juga ya, satu meja kantin, terus dang 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 gitu ya. Terus bikin demo day. Karena memang cuma 2 ya, teman-teman Semarang semuanya di kampusnya masing-masing. Nantilah kita brainstorm. Oh iya, maaf sekalian ya, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya. Yang teman-teman Jogja, kita masih ada PR untuk mengulang testimoni. Karena suara kamu kependem kemarin ya, jadi harus
di shoot ulang untuk testimoni. Sambung kemarin udah diwawancara juga ya sama Kak Satria ya? Udah. Oke. Terus kita harus ada video tentang kalian bikin prototype. Jadi ya mungkin pura-pura bikin, bukan, maaf, di YouTube. Jadi kalian nanti bikin prototype, terus survei ke kain atau lagi cari thrift gitu ya, atau ke pasar besar untuk cari pasar gede Malioboro itu untuk cari kain tenun misalnya. Terus dan juga kita berdiskusi begitu. Nanti kalau teman-teman yang di Semarang sudah dengan Bu Rudika ya. Bu Rudika udah menyampaikan kalau akan buat video ya. Elsa Angger. Angger? Angger? Halo? Oh. Iya Bu Winta. Ya Tuhan, ini Bu Rudika udah bilang kalau mau buat video ya? Belum sih Bu, kemarin baru konfirmasi mengenai nanti kita bakalan demo yang final itu di kampus baru gitu itu Bu. Oh, tanyakan ini, nanti coba saya tanyakan ya, karena kan setiap region, setiap kampus harus bikin video. Nah, kalian itu katanya, berarti kan Semarang ya, berarti katanya Pak David, katanya nanti Bu Rudika udah bikin gitu. Coba ya, nanti tanya. Diingetin ya, Bu Rudika ya. Oke, udah 1 jam. Ada pertanyaan lain? Karena udah 1 jam, pasti udah harus sholat ya. Bisa kita akhiri. Ya? Boleh nggak dari konveksi saat ini minta potongan-potongan video yang kemarin itu Bu, yang demo day di UKDW? Ya, makanya kalau kita bisa ketemu sekalian, nanti kan ketemu sama videografernya kan. Jadi kamu mau yang footage apa gitu? Gitu nggak? Paham nggak, Li? Iya Bu, paham. Jadi kalau Sabtu ini kalian bisa nggak yang Jogja? Emiken bisa nggak Sabtu ini? Ya Bu, sebelum jam 4. Oh iya, sebelum jam 4 ya. Oke. Itu Mungkin Sabtu. kalau dari konveksi ini hari weekend Bu. Ya, Sore. Sabtu weekend. Ya. Mbak Arinda sama Mas Fatur lagi magang. Sabtu bisa aku. Bisa. Oh ya udah. Sabtu nggak ada itu. Berarti kalau Sabtu misalnya saya harus nanya sama videografernya dulu ya. Kalau Sabtu sebelum jam 4 berarti bisa dong ya? Nggak magang kan? Ya, jadi pilihannya antara Sabtu ini atau Sabtu depan ya. Sabtu depan tuh tanggal berapa? Udah tanggal 3. Aduh, Oh Ibu, maaf yang apa namanya? Yang potongan video aku kan suaranya nggak kedengeran, itu gimana ya Bu jadinya? nanti diulang. Diulang ya? Saya ulang lagi Bu. Iya, diulang lagi. Kalau suaraku belum pulih. Apalah suara seksi. Minum ini, makan bawang putih ya? Bawang putih yang mentah. Terus apa ya? Kencur gitu. Minum anget-anget. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Jadi kayaknya harus kita usahakan besok ya. Hari Sabtu ini ya. Nanti saya kasih ini. Karena tanggal 5 harus masuk. Tanggal 6 harus, mungkin tanggal 5 atau 6 harus masuk ke sana. Jadi saya coba, semoga videografernya bisa. Begitu. Ya, oke. Boleh kita foto bersama untuk dokumentasi? Kakak-kakak boleh buka ini
Terima kasih, bentar. Oke. Elsa udah buka, Miken. Arinda bisa nggak? Ali, Anggir, buka bentar boleh nggak? Halo. Oke, sip. Udah di kosan, Anggir. Tadi masih pakai jas alma mater. Arinda nggak bisa? Handphone dia rusak ya. Mari kita doakan Arinda dapat ini handphone baru. Bentar ya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi, bentar, bentar ya. Untuk backup, oke, tunggu teman-teman. Oke, sekali lagi, 1, G bebas, 2, 3. Oke. Thank you banget teman-teman. Semuanya, kemana nih? Oke, ada. Oke, thank you untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kerja keras dan selama ini hampir penghujung proyek kita. Tetap jaga kesehatan, tetap optimal, all out, karena kita nggak pernah tahu jalan kesuksesan kita, jalan rezeki kita di mana. Mungkin saja sesuatu bisnis ini yang awalnya hanya tugas, terus cuma tugas gitu, pada akhirnya ternyata kalian bisa punya kesempatan di akhir-akhir ini malah dapat dikembangkan gitu ya. Gitu. Oke, kalau gitu selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas. Adios, sampai jumpa. See you, bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.